Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi bullying. Jadi, bullying adalah tindakan merendahkan, mengintimidasi, dan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, maupun mental. Dalam dunia kampus, bullying bisa muncul di lingkungan pergaulan maupun dalam aksi massa seperti demonstrasi. Jika dilihat dari nilai Pancasila, bullying bertentangan dengan sila kemanusiaan dan persatuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kaitannya dengan demokrasi. Demonstrasi sebenarnya bagian dari demokrasi, yaitu menyampaikan pendapat, tapi demokrasi harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Saat demo berubah jadi anarkis dan intimidasi, itu bukan lagi demokrasi tetapi bullying massal. Baiklah, di sini kami sudah bersama salah satu narasumber kami, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Satya Tera Bhinneka. Di sini kami akan wawancarai terkait pendapat dan pengalaman pribadi terkait topik bully di lingkungan kampus. Pertama-tama boleh diperkenalkan dulu Bang, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Fraja Paulus Bastanta. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Satya Tera Bhinneka dari program studi agribisnis dan juga merupakan mahasiswa angkatan 2023 dan sekarang saya berada di semester 5. Oke, baik, langsung saja kita mulai wawancaranya. Pertama-tama di sini kami mau nanya dulu nih Bang. Menurut Abang, definisi bully secara singkat itu apa sih? Baik, nah jadi definisi bullying itu menurut pendapat saya secara singkat adalah sebuah perilaku ataupun tindakan seseorang yang berulang kali dilakukan secara kalau bisa dibilang itu adalah tindakan-tindakan kejahatan. Nah, jadi bullying ini ataupun perundungan itu adalah sebuah tindakan yang berulang kali dilakukan seseorang itu untuk menyakiti si korban tersebut. Nah, jadi bullying ini merupakan sebuah tindakan kekerasan yang dapat membuat korban tersebut merasa tersakiti dan hilang semangatnya untuk menata masa depannya sendiri. Oke, baik, benar. Dari pengalaman Abang pribadi, pernah nggak mengalami yang namanya dibully atau bahkan melihat di lingkungan pergaulan kampus kita ini ada tindakan bully yang dilakukan oleh mahasiswa? Oke, baik. Nah, sejauh ini selama saya melaksanakan perkuliahan, saya belum pernah mendapatkan yang namanya bullying di dalam sebuah kampus ini. Nah, namun di luar kampus ini saya sudah melihat beberapa studi case mengenai bullying terhadap teman-teman saya sendiri. Nah, ada studi kasus satu teman saya ini memiliki keterbatasan fisik. Nah, sehingga dia sering kali mendapatkan sebuah bullyingan dari pelaku tersebut ataupun dari orang lain yang melakukan bullying terhadap dia. Nah, jadi studi case-nya ini karena dia memiliki keterbatasan sehingga dia sering dibullying oleh orang-orang. Dia disakiti karena keterbatasan fisiknya tersebut. Nah, tindakan bullying ini adalah sebuah tindakan yang seharusnya kita hentikan ataupun kita tindak lanjuti, karena bullying ini dapat menyebabkan korban ataupun membuat korban itu untuk patah semangatnya di dalam menempuh ataupun di dalam dia untuk bersemangat menggapai impian dan cita-citanya. Nah, bullying ini yang seharusnya kita tindak lanjuti, kita berikan kepada wewenang yang bertanggung jawab terhadap bullying tersebut agar tidak banyak korban-korban lagi yang terkena oleh pelaku-pelaku yang melaksanakan bullying tersebut. Oke, baik, berarti di kampus kita tuh jarang ya ditemukan yang namanya bully, tapi di kampus luar masih ada. Nah, menurut Abang pribadi nih, kenapa ya bully itu masih bisa terjadi di lingkungan kampus? Padahal kan kita sebagai mahasiswa harusnya sudah paham, sudah dewasa, tahu kalau tindakan bully ini tidak baik untuk dilakukan. Nah, baik. Jadi yang pertama itu nih, di kampus kita khususnya Universitas Satya Tera Bhinneka, kita ada organisasi PPKPT yang bertanggung jawab dan menangani berbagai kasus mengenai perundungan, salah satunya ataupun bullying. Nah, jadi di kampus kita ini sangat-sangat menghargai yang namanya inklusivitas, sangat menjunjung tinggi yang namanya inklusivitas karena salah satu merupakan dari visi universitas kita sendiri. Namun kenapa beberapa studi case mengenai bullying kita jumpai di luar sana? Salah satu contohnya juga seorang mahasiswa yang bisa kita katakan sudah berpikir dewasa, yang memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, namun kenapa mahasiswa itu sendiri juga melaksanakan sebuah tindakan bullying? Salah satu karena ketidaksesuaian ataupun ketidakseimbangan di dalam pola pikirnya ataupun ketidakseimbangan di dalam sebuah jabatan mungkin ataupun organisasi. Nah, karena kita bisa ketahui bahwasanya salah seorang yang memiliki
ketidakseimbangan di dalam organisasi, mungkin dia akan memiliki pemikiran untuk menindaklanjuti para juniornya yang kalau bisa kita bilang adalah sebuah senioritas. Nah, karena dia juga mengalami mungkin beberapa studi case karena dia pernah menjadi junior dan sekarang dia sudah menduduki senior, dia juga ingin melakukan tindakan tersebut kepada juniornya. Nah, hal inilah yang seharusnya kita tindak lanjuti dan hal inilah seharusnya yang kita pahami bahwasanya tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan-tindakan yang salah ataupun tindakan yang tidak baik. Nah, jadi seorang mahasiswa itu ditunjuk berpikir dewasa, ditunjuk berpikir bijak di dalam melakukan suatu kebenaran yang memang benar kenyataannya, bukan melakukan sebuah tindak kejahatan yang dapat menyakiti seseorang. Nah, jadi untuk teman-teman semua, bullying ini merupakan tindakan kejahatan ataupun tindakan yang tidak baik kita laksanakan. Sehingga bullying ini harus kita basmi ataupun kita kurangi. Terkhusus di Universitas Satya Tera Bhinneka ini, kita sangat menghargai sebuah keberagaman dan juga sebuah tindakan inklusivitas. Nah, jadi di universitas ini kita sudah mengurangi yang namanya tindakan-tindakan bullying, dan sekarang di Universitas Satya Tera Bhinneka ini adalah sebuah universitas yang kita katakan universitas yang aman, tentram, dan damai dan jauh dari tindakan-tindakan bullying. Dan mahasiswanya juga adalah mahasiswa-mahasiswi yang berpendidikan dan juga mahasiswa dan mahasiswi yang bijak. Oke, baik. Bagus sekali ya pendapat abangnya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah abang berikan kepada kami. Baik, terima kasih. Setelah melihat dan mendalami setiap poin yang disampaikan dalam video wawancara, berbagai aspek terkait masalah bullying mulai terlihat jelas. Berdasarkan jawaban narasumber, bullying dapat muncul akibat kurangnya kontrol emosi, tekanan kelompok, dan rendahnya kesadaran akan demokrasi. Hal ini terkait dengan kekurangan dalam pembentukan karakter sebagai bagian dari dosa pendidikan. Tak hanya berdampak pada individu, bullying dan kekerasan kampus juga berpotensi merusak persatuan bangsa, sehingga masalah ini berkaitan langsung dengan ketahanan nasional dan pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, demokrasi seharusnya dijalankan dengan etika dan kemanusiaan. Sebagai mahasiswa, kita harus menolak bullying dan mengedepankan dialog. Dengan menjaga sikap saling menghargai, kita turut memperkuat demokrasi dan ketahanan nasional.